Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah sekalian, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka takut, orang-orang itu takut kepada Allah karena meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan masa depannya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk khawatir atas suatu perkara yang mana ini adalah amanah yang terbeban di pundak kita, yaitu anak-anak kita. Hendaklah kamu khawatir terhadap anak-anak kamu yang lemah, yang kamu khawatirkan masa depannya. Meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah. Lemah apanya? Kelemahan apa yang kita khawatirkan atas anak-anak keturunan kita, generasi-generasi penerus kita, yang kita khawatirkan masa depan mereka? Ada 3 kelemahan yang kita khawatirkan. Yang pertama adalah kelemahan fisik, yang kedua kelemahan akal, dan yang ketiga adalah kelemahan hati atau kelemahan jiwa. Dan lebih parah lagi apabila terkumpul semua kelemahan ini pada mereka, itu kiamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kelemahan fisik, seorang mukmin dituntut harus menjadi manusia yang kuat. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentuan seorang mukmin tidak boleh lari berhadapan dengan 10 orang musuh. Kemudian diringankan, seorang mukmin tidak boleh lari berhadapan dengan 2 orang musuh. Ini tidak mungkin dilakukan apabila mukmin itu lemah. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat,
lebih disukai dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka salah satu yang perlu kita jaga pada anak-anak keturunan kita adalah menjaga kekuatan fisik mereka. Kita dikejutkan hari ini, banyak anak-anak yang sudah menderita penyakit-penyakit orang tua. Ada anak remaja 15 tahun sudah cuci darah. Ada anak belum sampai 20 tahun, ini masa-masa emas remaja sudah kena stroke. 25 tahun ada yang mati karena serangan jantung. Ini anak-anak muda, ini masih kanak-kanak, sudah terserang penyakit-penyakit orang dewasa yang biasa menyerang manusia yang usianya mungkin sudah 60 tahun ke atas. Kita lihat hari ini anak-anak kita luar biasa makanannya, karena penyakit itu banyak datang dari makanan. Generasi sekarang disebut generasi micin. Karena makannya luar biasa, sembarangan, fast food, junk food. Tidak ada makanan-makanan yang sehat yang mereka konsumsi, sehingga banyak penyakit-penyakit yang diderita oleh mereka. Maka dari itu para orang tua pertama harus menjaga kesehatan dan kekuatan anak-anak mereka. Jangan meninggalkan anak-anak yang lemah secara fisik karena penyakitan atau kurang gizi. Oleh karena itulah di dalam Islam, seorang wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan mereka tidak perlu mengganti, cukup membayar fidyah. Untuk kepentingan siapa ini? Untuk kepentingan janin dan bayi. Seorang bayi punya hak disusui selama 2 tahun oleh ayah bundanya, oleh ibunya untuk menyusuinya, atau ayah, yaitu dengan menyiapkan ibu susu atau membelikan susu untuk anak ini sampai usia 2 tahun. Ini adalah hak anak. Demikian Islam menjaga hak anak supaya mereka tidak terlantar kesehatannya dan menjadi lemah kekuatannya. Maka orang tua wajib memperhatikan itu. Yang kedua adalah kelemahan akal. Ini juga merupakan salah satu bentuk kelemahan yang mengkhawatirkan hari ini, yaitu kelemahan akal pada anak-anak. Anak-anak sekarang bisa kita katakan kerja mereka banyak di belakang atau di depan gadget. Hampir habis waktunya seharian penuh bermain gadget. Dan ini sangat mempengaruhi kerja otak mereka. Banyak anak-anak yang dikira autis, ternyata bukan autis, tapi karena kecanduan main gadget. Sehingga ini mempengaruhi kerja otak mereka. Otak banyak dipengaruhi dengan apa yang ditonton, apa yang dilihat. Sekarang ini kita lihat konten-konten pornografi juga bisa diakses oleh anak-anak. Dibuat suatu penelitian, survei, ternyata otak orang yang kecanduan pornografi itu lebih hebat kerusakannya daripada kerusakan yang menimpa otak orang yang kecanduan narkotika. Tentunya anak-anak ini tidak mengkonsumsi narkotika, tapi siapa yang menjamin mereka bisa selamat dari konten-konten pornografi? Ketika anak-anak kita pegang handphone, kita tidak bisa merasa aman. Apa kita merasa aman? Apa yang dibukanya dan dilihatnya? Nah, ini akan mengakibatkan lemahnya akal. Karena lemah akal itu karena tidak menjaga pandangan. Oleh karena itulah di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga pandangan, karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap otak para jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam Islam kita dilarang hal-hal yang bisa mencederai otak, misalnya minuman keras, narkotika dan turunannya. Oleh karena itulah salah satu di antara daruriyatul khamsah, 5 perkara asasi yang harus kita jaga, wajib kita jaga adalah hifzul akal, menjaga akal.
Tidak boleh kita sengaja merusak akal kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lebih-lebih anak-anak keturunan kita. Jangan kerdilkan otak mereka dengan tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Dan pengaruhnya itu sangat besar. Nantinya ketika mereka sudah dewasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jagalah kekuatan akal mereka. Jangan tinggalkan mereka dalam kondisi lemah akal. Tidak mampu berpikir sehat. Salah satu tanda anak yang lemah akalnya adalah dia tidak mampu berkonsentrasi, tidak mampu fokus. Ini salah satu tanda-tanda lemahnya akal pada anak-anak dan remaja, yaitu mereka tidak mampu untuk fokus dan konsentrasi. Banyak kita lihat hari ini anak-anak, terutama para remaja, sudah tidak semangat lagi untuk menyelesaikan studinya. Lalu mencari cara singkat untuk mencari duit atau mencari kehidupan. Ini juga merupakan salah satu, kita katakan, tanda-tanda lemahnya akal generasi kita. Sementara kita tahu bahwa hari ini pertempuran kita melawan musuh-musuh kita adalah siapakah yang mampu, yang berhasil menyiapkan generasi. Dialah yang akan memenangkan pertempuran itu. Lalu bagaimana jika kita kaum muslimin meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah akal mereka? Maka kewajiban orang tua untuk menjaga akal anak-anak mereka, kekuatan otak dan akal anak-anak mereka. Ayat pertama yang turun kepada kita kaum muslimin adalah Iqra, baca. Itu salah satu latihan ya untuk memperkuat akal. Makanya orang pintar dari dulu julukannya adalah kutu buku. Kenapa disebut orang pintar itu kutu buku? Karena dia rajin membaca. Kita tinggal di negeri yang mayoritas muslim. Tapi kita prihatin. Kenapa? Karena Indonesia termasuk negara yang paling rendah minat bacanya penduduknya. Penduduknya yang paling rendah minat bacanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, anak-anak kita harus kita biasakan dengan membaca. Jangan sibukkan mereka dengan hal-hal yang justru melemahkan otak mereka atau akal mereka. Namun hari ini sedikit, bahkan kita lihat di lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan perpustakaan di sekolah-sekolah mereka. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat kita, penduduk kita? Dan lebih khusus lagi di tengah-tengah di kalangan anak-anak kita. Jika memang tidak digalakkan di rumah, tidak didorong oleh orang tua, di sekolah juga tidak dipedulikan oleh para pemangku kebijakan di sekolah. Maka kitalah selaku orang tua yang harus peduli meningkatkan minat baca di tengah anak-anak kita. Karena itu salah satu cara untuk menaikkan kekuatan akal dan menjaga agar akal itu tidak lemah. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Dan poin ketiga yang perlu kita khawatirkan terhadap anak-anak keturunan kita, generasi-generasi penerus kita adalah lemah hati atau lemah jiwa. Atau dalam ungkapan lain yaitu tidak memiliki kekuatan hati, yaitu akidah. Sekarang ini kita lihat sangat masif propaganda penyesatan akidah di kalangan generasi-generasi muda. Luar biasa, seperti misalnya propaganda ateisme yang sedang marak di tengah-tengah kalangan anak-anak muda yang tanpa disadari ini sudah merambat ataupun masuk ke tengah-tengah mereka. Banyak hari ini anak-anak muda tanpa mereka sadar sudah tertular pemikiran-pemikiran ateisme. Sehingga sedikit demi sedikit keyakinan mereka terhadap perkara gaib, keyakinan anak-anak muda sekarang terhadap perkara gaib melemah. Bahkan ada orang tua yang terkejut mendengar perkataan anaknya, anak remajanya, bahwa dia sholat hanya untuk menghargai orang tuanya. Pada dasarnya dia enggak begitu percaya kepada surga dan neraka.
Padahal kita tahu bahwa dasar akidah yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah adalah beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Disitulah kita membangun semua rukun iman kita. Karena semua rukun iman itu berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib yang enggak nampak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana kita bisa memastikan anak-anak keturunan kita ini memiliki kekuatan akidah, kekuatan hati? Atau jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang lemah akidahnya, mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang yang menyebarkan propaganda-propaganda sesat di tengah-tengah manusia. Lalu bagaimana nasib mereka jika kita tinggalkan? Jika kita tidak berada lagi di tengah-tengah mereka? Sementara Nabi mengatakan bahwa semua anak lahir di atas fitrah, tapi kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, yaitu ketidakpedulian orang tua terhadap akidah anak-anak mereka. Maka ini harus kita pastikan kekuatan akidah, kekuatan hati mereka. Jangan tinggalkan mereka menjadi generasi-generasi yang mudah untuk digoyahkan akidahnya, diselewengkan dan disesatkan akidahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dan terutama adalah anak-anak keturunan kita yang merupakan aset yang sangat berharga bagi diri kita nanti setelah kita tidak berada lagi di muka bumi ini.